Halo, balik lagi sama gue Rafael channel Media, dan ya balik lagi sama gue di konten ngobrolin anime. Dan sekarang bakal ada full reviewnya ya, setelah gue lagi tuh pernah bikin itu yang namanya anime ini gitu ya, Ningen Fushin lebih tepatnya ya, Ningen Fushin. Jadi part pertamanya udah pernah gue bikin ya kan, kalian tinggal yang udah gue pernah gue bikin tanggal 20 Januarian. Dan first impression gue gitu ya, first impression gue kurang lebih kayak gimana gitu ya. Walaupun ya ada di sini juga kayaknya sih gue ingat ya, ada gue mention juga ya apa namanya tuh di episode keberapa gitu, itu rada aneh gitu ya, ada kaku dan aneh gitu cuy ya. Ada kaku dan aneh di ending skin ya, di ending scene. Untungnya itu bukan dia nggak berada di tengah-tengah gitu ya, tapi dia ada di ending scene ya, ending scene ya, awal-awal scene gitu ya. Awal-awal scene itu waktu yang namanya namatin artefak, nyari Kizuna gitu, nyari Kizuna itu di setelah opening. Kalau opening pas ending lagu akhir gitu ya, gue agak lupa ya kan. Pokoknya itu ada kaku ya pas turun tangannya gitu. Untuk untung aja cuman di ending scene-nya, di ending scene tersebut gitu ya, di cuman ending scene ya setelah opening. Setelah opening, kalau nggak ending gitu ya, gue rada lupa gitu cuy ya. Tapi yang pasti yang itu aku banget dan ganggu gitu ya. Untungnya ke skip gitu ya, apa namanya tuh, gue lagi itu kan pakai base station dan auto skip intro ya, jadinya ke skip gitu ya. Dan ya untungnya di pas banget lah ya itunya. Jadi banyak apa namanya tuh, tingkat buat ke skipnya tuh tinggi gitu cuy. Tingkat skipnya tinggi karena cuman di dekat-dekat opening apa ending gitu, di ending scene-nya gitu. Jadi aman ya, lumayan aman gitu ya. Jadi ini anime tentang kayak pertemanan gitu ya. Jadi anime, gue ngomongin genrenya dulu. Anime bergenre action, adventure, fantasi, dan yang garap adalah Gektos gitu. Jadi mungkin sini gue kasih rating dulu ya. Jadi untuk universal gitu ya, jadi gue bandingin, kasih rating universal itu gue ngasih rating, gue bandingin sama semua anime gitu ya, sama semua anime ini 7 gitu cuy, masih berada di 7 ya. Jadi masih ya berada di 7 ya, karena yang satu gitu, yang lagi itu gitu ya, yang di ending scene itu salah satunya alasannya. Terus juga untuk apa sih ya, visual juga biasa gitu cuy, jadi nggak ada wah banget ya kan. Jadi 7 gitu ya. Tapi untuk pribadi gue gitu ya, untuk pribadi gue ya kan, bandingin sama sama anime isekai yang lainnya, ini udah cukup lumayan gitu, udah cukup lumayan ya kan. Jadi untuk gue bandingin sama anime yang isekai yang lainnya, apalagi yang keluar sekarang itu, ini 7,5. Jadi untuk gue bandingin sama anime isekai sekarang aja, ini masih mencapai 7,5 gitu ya. Untuk season ini menurut gue nggak ada yang, belum bisa ada yang ngalahin Isekai Noka gitu ya di season sekarang menurut gue. Jadi Isekai Noka itu salah satu anime isekai yang menurut gue masterpiece gitu ya. Isekai Noka salah satunya gitu ya. Isekai Noka, habis itu Saito gitu ya. Habis itu ini gitu ya, si Fate of Evolution baru gitu. Jadi emang untuk genre isekai menurut gue, Isekai Noka masih belum ada tandingan menurut gue gitu ya. Untuk Isekai Noka gitu, Isekai non biri Noka gitu ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan itu yang namanya Ningen Fushin gitu ya. Untuk di awal-awal gitu ya, di awal-awal menarik banget tuh kalau menurut gue gitu animenya ya kan. Dimana itu kalian dibuang dari partiannya, jadi tema-temanya awal-awal tuh dibuang dari partiannya, sama kayak yang pernah anime lagi itu keluar, Slice of Life, cuman bedanya gitu ya. Kalau ini nggak Slice of Life gitu ya, adventure dan action ya. Walaupun yang sebelumnya sih pernah ada action gitu ya, actionnya juga ada. Mungkin nanti gue kasih taruh sini ya, di dekat-dekat gue itu apa namanya, poster dari Benison from Hero Party judulnya gitu. Jadi untuk awalnya sama kayak gitu,
dibuang dari partiannya dengan masing-masing background sendiri menurut gua. Ya kan ada dari si apa namanya tuh, dari si Karan, terus si pendetanya, si Nicknya juga, yang di akhir-akhir cerita, di akhir-akhir episode itu apa namanya tuh lebih dikasih lihat gitu ya untuk si Nicknya. Yang di awal kan emang Nicknya diceritain tapi kayak agak kurang dalam aja gitu ya, kayak kurang, kayak masih ada gitu ceritanya di balik cerita si Nick gitu ya, kenapa dia bisa berada di situ, bisa berada di partiannya gitu, partian yang pertama ya, yang dia dibuang kenapa di situ, dan terjawab di ending dari Ningen Fusion gitu ya, di episode 12 ya kan. Kalau yang lihat kan yang si Zem, si Nick ya, si Karan, Tiana, itu dia dari awal-awalnya emang udah kelihatan gitu, yang nggak ada plot hole dari awal kayak gini diceritain detail gitu ya. Yang kisah-kisahnya yang menurut gua cukup ngenas gitu ya, itu diceritain detail ya. Untuk di awal kan Nick enggak gitu ya, tapi abis itu di ending scene sih, di ending episode itu diceritain ya kan. Dan ngomongin soal ending gitu ya, ini menurut gua endingnya itu udah perfect gitu ya. Menurut gua endingnya udah perfect banget gitu ya untuk si ini gitu, untuk Ningen Fusion menurut gua udah perfect banget gitu ya. Dan ya mungkin nggak ada season 2 nya, kalau menurut gua juga bagus kalau mau dilanjutin. Kalau mau lanjutin season 2 berarti kalian harus ngebawa cerita itu yang menurut gua yang harusnya nggak ngebosenin gitu ya, yang bikin yang nggak ngebosenin dan kayak ceritain di awal-awal episode gitu ya. Di awal-awal episode menurut gua menarik banget gitu ya, ya kan, menurut gua menarik banget. Dan ini menurut gua ending dari season 1 dari Ningen Fusion menurut gua udah cukup perfect gitu ya. Jadi buat nggak dilanjutin juga udah cukup perfect gitu ya, udah bagus. Kalaupun dilanjutin season 2 nya berarti ngambil risky gitu ya, riskan gitu ya, cukup riskan di season, kalau dilanjutin season 2 nya, dan bakal jadinya ngebosenin gitu ya. Kalaupun di sini di anime ini itu di awal seru banget, dan ada beberapa orang yang bosen di tengah-tengah episode ya kan, bosen dan ngedrop gitu ya di tengah-tengah episode karena bosen. Dan gue salah satu orang yang di tengah-tengah episode tuh rada apa sih, rada bosen gitu ya, rada bosen aja gitu di pertengahan episode gitu ya. Tapi gue tetap lanjut ya sampai ending, dan endingnya menurut gue cukup klimaks gitu ya, cukup bagus ya. Terakhir ditutup dengan masalah misteri stepping man yang menurut gue cukup ya kalaupun Raja Bayangannya belum sampai modar gitu ya, at least kita udah ngeliat semua perubahannya gitu ya. Dan di awal kita cukup kaget, kita bisa fusion sama si Karan, habis itu sama Tiana gitu ya. Yang menurut gue paling keren adalah combine sama Tiana gitu, keren banget cuy. Tapi yang kan, dan terakhir sama Zem pas lawan stepping man gitu ya. Dan itu awalnya itu keren gitu ya, menurut gua awalnya keren, dan akhirnya kayak rada oke gitu lagi gitu ya. Tapi untuk anime isekai tadi gua membahas itu kayak Star Universal gitu ya, tapi untuk anime isekai sekarang ini menurut gua cukup lumayan gitu ya, buat anime isekai sekarang, buat ya mengisi kekosongan ya, cukup lumayan kan. Buktinya gua rating 7 ya kan, di sini di live chart 7,33 dan di My Anime List 6,38. Jadi emang di My Anime List lebih rendah aja ya ratingnya, terus ya kan, lebih rendah ya kan, karena emang tadi hal-hal yang gue sebutin kan. Jadi emang wajar aja orang ngasih 6, karena emang ada scene yang emang kaku banget, ganggu ya kan, terus ceritanya juga ngebosenin di tengah-tengah segala macam. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak terlalu bosen ya, cuman lumayan bosen, lumayan agak
bosen ya oke gitu gitu aja gitu. Tapi ya menurut gue cukup menarik ini buat ditonton gitu ya. Dapat artefak Kizuna ya kan, terus Kizunanya juga apa nama tuh memiliki karakter sendiri gitu ya, karakter sendiri. Dan di dunia di worldnya si ini tuh emang nggak jauh-jauh dari yang namanya artefak lah, permata lah, segala macem. Jadi alat-alat itu yang namanya ya alat-alat namanya kayak alat sihir lah ya, alat aneh gitu ya, bisa apa gitu ya. Jadi dunia ini fokusnya cuman itu ya, jangan ya cukup, kalau gue pribadi cukup mengejutkan gitu ya. Oh dapat artefak ini bisa fusion gitu, gue kira ya partian si survivor doang ini ya, ternyata enggak gitu. Yang lain-lain tuh ada juga pakai artefak yang sama. Jadi emang ya kalian dengar review ini gitu ya dan belum nonton, itu kalian pasti nanti tidak akan kaget ya kalau ngeliat nanti ujung-ujungnya itu adalah tentang artefak ya, pakai artefak ini. Tapi menurut gua untuk karakternya gitu ya cukup bagus gitu, untuk karakternya gitu ya cukup bagus. Si Nargavanya ya alasan kenapa itu dan gimana gitu ya, dan cukup plotis juga. Ternyata bukan si siapa tuh yang pakai kacamata gitu ya, di awal-awal kan dia kekuatannya sama banget gitu ya kayak Stabiman ya kan, cukup sedikit plot twist ya kan. Cuman sayang aja kenapa terakhir tuh kayak dia kasih itu aja kayak udah dikasih jawaban secara tidak langsung sama animenya ya, walaupun apa namanya tuh pelakunya Nargava, walaupun masih kayak nebak-nebak aja, tapi secara tidak langsung udah sama animenya udah dikasih tahu sebenarnya gitu ya siapa gitu ya. Karena ya seperti itu gitu ya, lebih masuk akal aja gitu ya kan. Ya gue nggak ada spoiler lebih lanjut lagi gitu ya, tapi itu sedikit plot twistnya di akhir menurutku cukup bagus gitu ya kan. Jadi emang intinya anime ini cukup seru menurut gue, walaupun di tengah-tengah kalian bakal ngerasa rada bosen, apalagi jadi tim ongoing itu tantangan episode lumayan ngebosenin gitu ya, lumayan bikin ngedrop ya. Tapi karena emang harinya kan ini dia bareng itu sekalian nunggu anime yang mana gitu ya keluar episode terbarunya, ya udah nonton itu ya, namanya Nigen Fusion. Jadi kalau buat nonton langsung sih ya kalian nonton langsung batch ya lumayan lah ya buat mengisi kosongan ya, sekali lagi gue bilang gitu ya. Jadi kayak itu aja ya kan, full review dari Nigen Fusion gitu ya. Kita ngobrolin tentang Nigen Fusion ini yang terakhir kalinya itu full review. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian ini animenya gimana, apa gue doang yang merasa lumayan bosen gitu ya di pertengahan episode ya kan. Di awal-awal jujur yang bagian bagus di anime ini adalah di awal-awal nyeritain background masing-masing karakter, dan pertama kali bikin partiana masih ada sedikit trauma lah ya. Dan anime ini emang kalian nggak bakal dapet action yang wah banget dari anime ini, karena emang anime ini cuma artefak intinya ya, artefak terus pertemanan gitu ya, artefak pertemanan itu doang gitu ya. Masalah pokoknya gitu aja, nggak ada unsur balas dendamnya, nggak ada sih ya kan. Unsur balas dendamnya nggak ada sih, cuman ya kayak gitu doang sih ya, nggak maksudnya nggak terlalu apa banget gitu ya, darknya juga nggak ada ya kan. Jadi emang anime ini intinya pertemanan sama artefak gitu ya. Jadi kalian nggak bakal jauh-jauh dari itu gitu ya. Jadi kalian komen di bawah apakah anime ini pantas buat dapetin season 2 atau udah season satunya udah perfect banget gitu ya. Apalagi yang gue suka dari episode 12. Jadi yang sekali lagi ya gue ngomong, yang paling gue suka di Nigen Fusion ini awal-awal episode terus sama endingnya. Menurut gue endingnya itu cukup perfect banget, dan kayak terbayarkan apa yang sudah dijalanin sama Parchan ini ya di akhir-akhir gitu ya. Di episode di akhir itu menurut gue udah oke banget gitu ya. Apalagi terakhir juga nggak ada yang gantung sama sekali, cuman Kizuna sama siapa gitu ya, kacamata itu dia sama Olivia gitu ya, itu ngomong gitu ya, ngobrol
pelatihannya si Nick apakah pantas buat nyelamatin dunia. Terus kata si Olivia untuk saat ini belum pantas ya, tapi mungkin selanjutnya mungkin akan pantas gitu ya buat nyelamatin dunia ya. Jadi emang ada banget jalannya ini buat di saya jadiin season 2 nya gitu ya, buat dia karena terakhir kali dia mention gitu, kecuali yang terakhir itu dia nggak ada ngomong kayak gitu yang nggak ada ngomong kayak gitu, cuman ngobrol biasa habis ketemu ya kan. Terus ada kembang HP terakhir, udah selesai di situ. Itu buat apa namanya tuh udah berarti nggak ada season 2 nya gitu, itu udah bagus banget ya kan. Untuk kayak yang tadi berarti ya dilanjutin buat season 2 nya juga oke gitu ya, tapi kan bakal ngeliat mungkin nanti agak sedikit membosan gitu ya. Tapi kalau misalnya dikemas dengan cukup bagus ya mas studionya ya kan, itu nggak akan bosan gitu ya, kalaupun formulanya emang sama gitu ya. Jadi mungkin itu aja gitu ya pendapat gue tentang anime ini. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian itu gimana gitu ya, pendapat kalian itu gimana anime ini gitu ya. Kalian komen di bawah, kasih rating untuk anime ini 1-10 berapa. Mau ngasih koma juga nggak apa-apa, 7,5 atau 6,5 atau bahkan 2 gitu ya. Kalian bisa komen di bawah, dan komen di bawah apa namanya tuh scene favorit kalian gitu ya. Jadi gue jujur aja, scene favorit gue di anime ini adalah fusion, waktu si Nick fusion, kecuali Nick fusion sama Zem ya kan. Yang paling gue suka adalah fusion ya kan, Karan sama Tiana, tapi tidak untuk Zem ya, kapan kekuatannya lumayan oke gitu ya pas combine sama Zem gitu ya. Tapi tetap Tiana sama Karan adalah fusion terbaik di anime ini ya kan. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.